Bab 590. Pemilik asli menara. Kota Shenwu. Setelah Mileye kembali ke kota Shenwu saat ini sudah hancur. Apakah itu sekte pedang atau akademi seni bela diri, mereka semua hancur dalam perang sebelumnya. Adapun akademi bela diri dan sekte pedang, tidak ada yang hancur, tetapi juga banyak orang yang hilang. Ketua sekte mati dalam pertempuran. Kecuali mereka, Master Dao lainnya juga tewas dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Di antara reruntuhan akademi seni bela diri, orang-orang dari sekte pedang dan akademi seni bela diri semuanya ada di sana sambil melihat pemuda itu tidak jauh di depannya. Orang ini tidak lain adalah Mileye. Dan di belakang Mileye, ada Ladiaan, Serjan Mo, Benet Mo, dan lainnya. Saat ini, ada kurang dari 200 orang di Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang. Di antara mereka, hanya ada 2 master di alam Tao, 1 di masing-masing Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang. Lalu, hanya ada 5 orang yang tersisa di alam pengetahuan dan hanya ada 7 master di alam Dao. Dapat dikatakan bahwa Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang menderita kerugian besar, waktu terburuk dan terlemah dalam sejarah. Asal tahu saja, sekarang Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang tidak memiliki kartu, bahkan formasi Lianda juga tidak ada. Di lapangan, para murid dari Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang sedang melihat Mileye di reruntuhan. Khususnya para murid Sekte Pedang, Anda harus tahu bahwa Hilman Yue menyerahkan Sekte Pedang kepada Mileye sebelum dia meninggal. Dan sekarang, hanya Mileye yang memiliki kekuatan untuk memimpin Sekte Pedang. Di hati semua pedang kultivator, sekarang Mileye adalah ketua sekte. Mileye melirik ke sekeliling arena, sekelilingnya berantakan, ada bau darah yang menyengat di mana-mana. Dan tidak jauh dari kanannya, ada banyak mayat. Ini adalah master yang jatuh dari Institut Seni Bela Diri dan Sekte Pedang sebelumnya. Mileye membawa semua orang ke tumpukan mayat. Mayat paling depan adalah mayat Hilman Yue. Mileye menatap mayat Hilman Yue, terakhir berkata, "Senior Yue, darah kalian tidak akan mengalir dengan sia-sia, juga tidak akan mati tanpa tujuan." Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Aliansi Ordo tidak akan pernah membiarkan kita pergi, karena mereka pasti akan membasmi musuh. Tetapi yang ingin aku katakan adalah, apakah dia membiarkan kita pergi atau tidak? Aku, Mileye, ingin dunia tidak ingin ada aliansi Ordo lagi. Suara Mileye seperti guntur, dia tinggal di atas reruntuhan ini untuk waktu yang lama. Setelah mengubur semua orang, Mileye memerintahkan rekonstruksi Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang. Perlu disebutkan bahwa Mileye menjadi master sekte dari Sekte Pedang, dekan Akademi Seni Bela Diri juga adalah Mileye. Awalnya, Mileye menginginkan Ladiaan yang menjadi dekan, tapi Ladiaan menolak. Alasannya adalah sekarang Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang harus bersama. Dan saat ini, hanya ada satu pemimpin yang tidak diragukan lagi yang terbaik. Mileye tidak menolak. Dalam situasi ini, Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang perlu membentuk tim. Jika tidak, apalagi balas dendam, tidak mungkin untuk membangun kembali kota Shenwu. Mileye datang ke gunung belakang Akademi Seni Bela Diri. Saat ini, Wina Lian terbaring di tanah. Lengannya telah pulih, tetapi luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Wina Lian sedang duduk di puncak gunung, dia melihat ke cakrawala yang jauh, di mana awan putih melayang. Mileye duduk di samping Wina Lian dan bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu pikirkan?" Wina Lian tertawa, "Perang." Mileye terdiam. Wina Lian menambahkan, "Dari Qingsu hingga saat ini, telah terjadi perang di mana-mana,
yang besar, yang kecil, tanpa akhir. Mileye bertanya, kamu benci perang? Mina Lian berbisik, aku hanya membenci ada yang mati. Setelah itu, dia menatap Mileye, Pak tuamu itu adalah orang yang baik, tempat ini juga tempat yang baik. Mileye terdiam. Mina Lian berkata lagi, kamu akan membalaskan dendamnya, kan? Mileye mengangguk, pasti. Mina Lian tertawa, aku juga ikut. Mileye berkata, oke. Setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa buah spiritual dan meletakkannya di depan Mina Lian. Buah penyembuhan, efeknya sangat bagus. Buah penyembuh semacam ini, orang-orang di Institut Seni Bela Diri dan Sekte Pedang pada dasarnya memiliki satu. Kali ini, Lindsay jarang-jarang murah hati, dan dia tidak menolak permintaan Mileye. Dengan buah penyembuhan ini, murid-murid Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang pulih lebih cepat dari luka-luka mereka. Bahkan Mina Lian tidak menolak dan langsung menerima buah itu. Mileye bangkit dan pergi. Mina Lian tiba-tiba berkata, apakah kamu pernah berpikir untuk kembali ke Qingzhou untuk melihat-lihat? Qingzhou. Mileye berhenti, senja melintas di benaknya. Kota Qingcheng, keluarga Ye, tempat dia dilahirkan. Di sana, dia menderita, menangis, tetapi juga tertawa. Setelah waktu yang lama, Mileye tersenyum dan berkata, aku sibuk. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang tidak jauh. Mileye datang ke tempat yang sepi, dia duduk bersila di tanah, lalu masuk ke menara penjara alam. Mileye datang ke lantai 2. Saat ini, Lindsay sedang dalam masa penyembuhan. Ketika dia berada di Institut Seni Bela Diri, Lindsay juga terluka parah. Jadi setelah dia mengirim Lindsay ke menara penjara alam, Lindsay telah sembuh. Mileye tidak mengganggu Lindsay, dia diam-diam keluar dari lantai 2, kemudian datang ke lantai 5. Ayu melirik Mileye, apa? Mileye berkata dengan lembut, Nona Ayu, tolong ajari Kiku bagaimana menggunakan 2 aturan Tao yang tersisa. Aturan Tao. Dalam pertempuran ini, dia menemukan bahwa dia masih sedikit lemah. Dia semakin kuat selama bertahun-tahun, tetapi juga lawan-lawannya. Berkali-kali, dia juga berpikir, kapan semua hal bisa diselesaikan dengan satu pedang. Dengan kata lain, kapan Eik bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa pedang. Ini jelas tidak mungkin sekarang, tetapi ini adalah tujuannya. Di langit dan bumi, di surga dan dunia, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pedang. Ayu memandang Mileye. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah ada manfaat? Mileye tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ayu berkata, jika pemilik pedang atas menara muncul lagi, aku ingin mereka membantuku. Mileye bertanya, ada apa? Ayu berkata, biarkan aku keluar dari menara ini. Mileye hendak berbicara ketika menara penjara alam tiba-tiba muncul di depannya, kemudian dengan cepat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Melihat adegan ini, Ayu melangkah dan menamparnya. Plak! Menara penjara alam ditembak langsung. Mileye. Ayu dengan marah menunjuk ke menara penjara alam yang tidak jauh dari sana. Dasar bodoh, jika bukan karenamu, bagaimana kami bisa begitu sengsara? Kamu masih ingin mencegahku mendapatkan kembali kebebasanku sekarang, apakah kamu ingin mati? Menara penjara alam sedikit bergetar, seolah-olah sedikit dirugikan. Ayu berkata dengan marah, siapa yang kamu salahkan? Salahkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak berkeliaran, apakah kita akan menjadi seperti ini? Kakak perempuan tertuaku telah memberitahumu bahwa 3 orang tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kamu bersikeras pergi.
Kamu bahkan mendesak kami untuk bertarung bersama, betapa bodohnya kamu. Berbicara tentang ini, dia menatap Mileye. Tahukah kamu betapa bodohnya itu? Jelas-jelas tidak bisa mengalahkannya, dia bersikeras bertarung. Bukan hanya tidak bisa mengalahkannya, tetapi juga tidak lari dan berusaha melawan. Mengapa begitu bodoh? Bagaimana kita bisa memiliki rekan setim babi yang begitu bodoh? Kamu bahkan tidak lari, malah cari mati, benar-benar membuatku kesal. Setelah berbicara, dia tampak marah dan bergegas menuju menara penjara alam. Segera, menara penjara alam dipukuli langsung oleh Ayu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukannya dia tidak ingin mengendalikan Ayu, tapi tanpa bantuan Mileye, dia tidak bisa mengendalikan Ayu sama sekali. Setelah beberapa saat, Ayu kembali ke Mileye. Pada saat ini, menara penjara alam telah melarikan diri. Kali ini, ia belajar kabur ketika tidak bisa melawan. Tentang belajar dari siapa, tentu saja. Ayu memandang Mileye, aku ingin mencabut laranganku sekarang, tetapi kamu tidak dapat melakukannya, mungkin dapat melakukannya di masa depan. Tentu saja, apakah kamu melakukannya atau membiarkan pemilik pedang atas menara yang melakukannya, semuanya boleh. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Ayu, apakah kamu memiliki pengekangan di tubuhmu? Ayu berkata dengan ringan, tugasku adalah melindungi lantai 5, tetapi sekarang lantai 5 sudah mati. Pokoknya, aku tidak ingin tinggal di sini, apalagi memiliki rekan setim babi seperti itu. Mileye berkata, jika kamu pergi, apakah itu akan mempengaruhi menara ini? Ayu berkata, ya, tapi itu tidak akan membunuhnya. Kekuatan sebenarnya dari itu bukanlah aturan kita tahu, tapi setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba muncul di depan Ayu, sedikit bergetar, jelas bertanya pada Ayu apa kekuatannya. Ayu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan marah. Apakah menurutmu aku cukup bodoh untuk memberitahumu? 2. Menara penjara alam ditembak langsung. Mileye. Pada saat ini, Ayu memandang Mileye, ngomong-ngomong, aku hanya ingin memulihkan kebebasanku sekarang, tetapi aku tidak akan dapat memulihkan kebebasanku kecuali pembatasan ini dicabut, karena jika sesuatu terjadi pada menara ini, aku juga akan terpengaruh. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, oke, aku berjanji padamu. Namun, aku harap kamu pergi ketika ingatannya pulih sedikit. Ayu menatap langsung ke arah Mileye, apakah menurutmu aku kejam? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sedikit. Ayu berkata, dia jauh lebih kejam dariku. Kukatakan saja, jangan bersimpati dengannya sekarang, karena setelah sembuh, kamu akan menderita. Mileye bingung, kenapa? Ayu berkata dengan suara rendah, dia tidak akan mematuhi siapapun kecuali tuannya. Bahkan kakak tertua, juga tidak bisa. Sedangkan untukmu, dia mungkin akan mengalahkanmu sampai mati. Mileye mencibir, seharusnya tidak, kan? Ayu mengangkat bahu, terserah kamu percaya atau tidak, tapi aku akan memberimu nasihat. Sebelum pulih, kirim dia atau jangan biarkan itu pulih. Bagaimanapun, itu baik-baik saja sekarang. Meski bodoh, tapi mudah diintimidasi. Mileye. Ayu hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba bertanya, siapa pemilik asli menara ini? Apa sangat hebat? Mendengar ini, Ayu terdiam. Mileye bertanya dengan lembut, tidak bisakah kamu memberi tauku? Ayu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, dia adalah orang yang sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat. Dia tahu banyak hal. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Mileye bertanya, dibandingkan dengan pemilik pedang atas menara, siapa yang lebih kuat?
Ayu terdiam. Bersambung.